Beberapa waktu yang lalu kita digemparkan oleh berita kebangkrutan Sariwangi, teh celup pertama di Indonesia, perusahaan teh terbesar di Indonesia. Ya, orang pada bertanya-tanya, kenapa Sariwangi, perusahaan sebesar itu, bisa bangkrut? Ya, dari informasi yang saya himpun, jadi saya akan coba ceritakan kronologinya ya. Mengapa Sariwangi bisa bangkrut? Tapi ya, bangkrut di tahun 2018, tapi sekarang tahun 2020 produknya masih ada di mana-mana. Oke, saya akan coba jelaskan mengapa produk Sariwangi masih ada di toko-toko hingga saat ini. Teh celup Sariwangi memang menjadi teh celup pertama ya. Produk revolusioner di eranya pada saat itu. Teh celup Sariwangi diproduksi oleh PT Sariwangi Agricultural Estate Agency di Gunung Putri, Bogor. Nah, PT SAEA sendiri berdiri sejak tahun 1962. Ya, mereka membuat produk revolusioner yaitu teh celup yang mereka beri nama teh Sariwangi. Ya, di tahun 1970 dan booming, sukses luar biasa pada saat itu. Nah, sepertinya pada saat itu memanfaatkan jaringannya distribusinya Unilever. Ya, jadi Unilever waktu itu melihat ini produk potensi laku di pasaran, ya kan? Ini produk baru, ini produk yang different banget. Akhirnya masuk ke benderanya Unilever. Ya, masuk ke bendera Unilever, dipasarkan oleh Unilever dengan kontrak tentunya kan. Jadi PT Sariwangi Agricultural ini tidak bisa menjual ke siapapun kecuali ke Unilever. Ya. Seiring waktu berjalan, ada blunder yang PT Sariwangi Agricultural Agency ini lakukan. Ya. Jadi blundernya menurut saya gini. Di tahun 1989 mereka justru menjual merek Sariwanginya kepada Unilever. Kepemilikan unit usaha dengan kepemilikan merek itu berbeda. Ada yang perusahaan yang mempunyai unit usaha yang memproduksi barang tapi tidak memiliki merek. Ada perusahaan yang hanya memiliki merek tapi tidak memiliki unit usaha. Itu yang terjadi di belakang layar teh Sariwangi yang memproduksi PT SAEA yang mendistribusikan Unilever. Ya, saya nggak tahu dulu dibeli berapa. Yang jelas duit hasil jual merek itu ya mungkin dipergunakan oleh PT SAEA untuk ekspansi ya, karena produknya ini semakin laku, semakin besar dan demand-nya semakin meningkat, dipergunakan oleh PT SAEA untuk investasi. Investasi tersebut mengeluarkan budget yang sangat besar sampai-sampai mereka hutang ke bank gitu kan. Mungkin uang dari jual brand ke Unilever itu nggak cukup gitu. Jadi harus ngutang lagi ke bank. Namun hasil yang didapat tidak sesuai ekspektasi, meleset dari prediksi. Ya, investasi tersebut gagal total yang mengakibatkan Sariwangi menanggung hutang senilai 1,1 triliun. Menanggung hutang 1,1 triliun. Waduh, berapa angsurannya tuh ya? Banyak lah. Nah, ketika sudah menanggung hutang dengan perbankan, Unilever nggak ada urusan. Karena ini urusannya si penyedia produknya dengan perbankan. Ya. Jadi tercatat ada 5 bank pada tahun itu yang menuntut PT Sariwangi, yaitu HSBC Indonesia, Bank ICBC Indonesia, Bank Robobank Internasional Indonesia, Bank Panin, dan Bank Commonwealth. Banyak banget itu sana sini ya. PT Sariwangi sempat mengajukan perdamaian dengan mengajukan penundaan kewajiban bayar ya oleh pihak-pihak bank. Sudah diberi keringanan ya, dikasih tenggang waktu untuk membayar hutang-hutangnya, tapi tetap meleset. Nah, kemudian pada Rabu 17 Oktober 2018, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan
PT Sariwangi Agricultural Agency pilot, bangkrut. Ya. Otomatis sudah tidak ada lagi supply ke Unilever. Ya, tidak mampu lagi memproduksi untuk supply ke Unilever. Nah, Unilever ini sebagai pemilik brand tentunya tidak ambil pusing. Ya, tidak ambil pusing dengan bangkrutnya PT Sariwangi. Mereka masih bisa memproduksi sendiri. Dan sekarang mungkin kalau teman-teman lihat di pasaran, teh Sariwangi yang kotaknya itu biru, itu diproduksi oleh PT Unilever sendiri. Mereka sudah memproduksi sendiri. Ya. Memproduksi sendiri, mungkin permintaannya lebih tinggi, ya. Lebihnya itu dilimpahkan ke subnya lagi sekarang, gitu ya. Ke subnya lagi, yaitu PT Agriwangi Indonesia. Jadi kalau yang produksi PT Agriwangi itu dominan warnanya hijau, kalau produksi oleh Unilever sendiri dominan warnanya biru. Yang dapat kita pelajari dari kasus kebangkrutan Sariwangi ini adalah ini ya, pentingnya sebuah brand. Brand ini nominalnya jauh lebih mahal daripada aset yang kelihatan atau tangible asset. Tangible asset seperti tanah, bangunan, mesin produksi, dan semua yang terlihat itu kalau dijumlahkan itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding harga dari brand itu sendiri. Brand itu aset yang nggak terlihat, tapi nominal. Kalau dinominalkan bisa jadi puluhan kali lipat dari aset yang terlihat. Oleh karena itu, teman-teman jika membangun bisnis, legalitasnya diurus. Ya, legalitas merek didaftarkan, brand itu menjadi aset terakhir yang harganya paling mahal. Ya, belajar dari kasusnya Sariwangi gini ya. Mengapa di tahun 1989 itu dijual? Ya, mungkin si pemilik PT Sariwanginya ini kurang menyadari bahwa di masa yang akan datang brand menjadi aset yang sangat penting. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.